menikmati atau budaya-budaya untuk misalnya kayak, saling menghormati antara proses sebelum dan proses sesudah. Jadi kayak silo-silo di beberapa organisasi itu kita juga banyak banyak mainkan untuk yang internal customer service, Mas Ibrahim. Jadi kan karena kita kan saling melayani ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa teman-teman di admin itu, "Saya nggak pegang customer kok," gitu, "ngapain saya dikasih belajar service," gitu. Tapi sebenarnya mereka juga melayani dan mereka juga punya service level agreement lah harusnya dengan next prosesnya. Jadi model-model seperti itu kalau TMI. Makanya kalau program-program kayak misalnya kayak coaching termasuk coaching, ataupun program-program yang modelnya kayak MDP, SDP gitu, banyak kita padukan nih antara TMI sama tech. Karena kalau mindsetnya itu belum kebentuk, kita mau isi apapun juga nggak akan diimplementasikan. Konsepnya gitu kan. Atau ketika sebaliknya kalau misalnya kita mindsetnya udah aware, udah sangat mereka sadar, tapi alatnya nggak kita berikan atau step by stepnya nggak kita berikan, bisa jadi penerapannya itu kiblatnya beda-beda gitu. Jadi nggak ada standarisasi, nggak ada alignment. Makanya kemudian kita gabungkan ini dan program-program itu mendasarkan dari kedua sisi ini sih, termasuk yang coaching. Nextnya lagi Mbak Rangga. Nah, jadi kalau misalnya memang beberapa klien kami yang mungkin tidak sama persis atau tidak sama persis, tapi paling nggak deket gitu ya. Tadi Mas Ibrahim juga sempat bilang lagi di audit OJK. Kita barusan selesai dengan OJK nih program. Oke. Kita Iya. Iya, jadi kita juga melayani, OJK, melayani beberapa perbankan, institusi keuangan, itu juga dan ada beberapa fintech juga kita pegang. Mbak Rangga ini colong dicek belum belum pindah screen-nya. Nah, jadi kalau di grupnya Sinarmas sendiri sebenarnya banyak sih Mas kita. Jadi, terutama yang Sinarmas Land yang lagi banyak. Jadi mereka tuh rutin setiap tahun itu ada beberapa kelas, beberapa angkatan itu untuk SDP dan MDP, modelnya seperti itu. Jadi mereka, bikin satu serial pembelajaran dengan mengkaitkan berbagai macam kompetensi dan kemudian mereka bikin kayak nilai nilai IPK minimum gitu Mas Ibrahim, kalau dianggapnya lulus atau nggak lulus gitu. Dan Iya. mereka ada kayak skripsi dan sebagainya untuk promosi dan untuk, benar-benar serius untuk talent development-nya. Yang kayak OJK ada yang di program-program yang kayak PPKB. PPKB itu program pengembangan kepemimpinan berjenjang. Jadi ada yang Madya 1, Madya 2 dan deputi, deputi direktur gitu-gitu. Yang kemarin barusan selesai ini untuk calon staff. Jadi mereka untuk yang junior level staff. Nah, programnya juga macam-macam Mas Ibrahim. Ada yang satu topik, lalu kemudian dikembangkan menjadi ada rencana tindakan dan sebagainya. Kayak misalnya tadi coaching atau misalnya time management atau misalnya komunikasi. Tapi ada juga yang model tadi kayak MDP, SDP gitu ya, yang programnya panjang dan ada jeda-jedanya, ada tugas-tugas antaranya, ada assessment-nya, ada project-nya, dan ada mentoring dan sebagainya sih. Nah, mungkin next lagi Mbak Rangga. Nah, jadi kalau misalnya memang bisa di next Mbak Rangga. Ya, jadi kalau yang si coaching ini sih sebenarnya memang kita dasarkan dari tadi yang aku bilang, yang si coaching conversation for results. Jadi dia itu, di level yang kedua ya Mas Ibrahim ya, yang fundamental skills. Nah, jadi kalau sasarannya sendiri itu ada 3, kita bikinnya jadi 3 pilar lah. Ada yang mindset, attitude, skill, sama application-nya. Mindset-nya sendiri itu, intinya bahwa pemimpin yang baik itu juga perlu mengembangkan anak buah kan. Karena kadang-kadang kenapa mereka tidak mengembangkan anak buah itu juga banyak alasannya sih sebenarnya. Ada yang merasa, apa, ya mereka harusnya bisa belajar sendiri gitu kan, "Dulu saya juga belajar sendiri, saya juga langsung diterjunin ke lapangan," gitu kan, "saya aja bisa kenapa mereka nggak bisa," gitu kan. Iya. Atau, "Dulu saya caranya begini," gitu, "harusnya mereka melakukannya seperti saya dulu," gitu kan. Dan kadang-kadang itu yang, mereka kecenderungannya menjadi lebih ke directing bukan ke coaching. Nah, makanya juga perlu dibenarkan juga pola pikir coaching itu apa sebenarnya. Karena kecenderungannya kebanyakan pemimpin, terutama mungkin level-level yang udah jadi sales leader gitu, atau beberapa kali kayak kita ketemu di otomotif tuh branch manajernya kecenderungannya seperti itu. Dulu zaman saya itu jualannya begini 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 gitu kan. Pelurunya ini aja udah cukup gitu. Tapi dia nggak tahu gitu kondisi sekarang. Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu benahi dulu gitu di level atasnya. Nah, kemudian bagaimana dia juga memahami bahwa performance tim sales itu ya memang
ada target individual, tapi kan juga targetnya dia sebagai pemimpin kan sebenarnya, karena itu menjadi target kelompok dan itu menjadi tanggung jawab dia juga gitu. Kalau anak-anaknya nggak capai targetnya ya nanti dampaknya pasti ke dia kan. Makanya perannya dia sebagai coach lead sales coach ini juga sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat kritikal. Dan bagaimana juga dia perlu memahami bahwa semua orang tuh sebenarnya punya kekuatan dan kelemahan masing-masing tentu saja. Tapi bagaimana kita bisa memandang kelemahan itu sebagai area pengembangan lah, bahwa itu tidak yang bukan dan bukan harga mati kan kadang-kadang orang anggapnya gitu. Jadi kadang-kadang ya memang dianya begitulah, itu salah rekrutmennya gitu kan. Kebanyakan gitu alasannya. Nah, bagaimana dia sebagai pemimpin itu bisa memang benar-benar mengembangkan dan benar-benar mengasah. Karena nggak ada kita bisa ngerekrut orang tuh yang udah langsung jago gitu. Nah, kadang-kadang itu yang menjadi curhatan dari teman-teman branch manager atau regional bahwa ya ini rekrutmennya nih yang nggak cocok nih, yang nggak yang apa carinya jangan yang beginilah, jangan yang begitulah gitu kan. Tapi nggak segampang itu juga kan. Apalagi zaman zaman now gitu ya, anak-anak jarang Ya. ada yang mau jadi sales juga gitu. Nah itu mindset-mindset yang perlu kita benerin lah. Nah kalau attitude skill-nya tadi bahwa coaching skills itu ada beberapa kita kita benahi juga bahwa percakapan coaching itu sebenarnya apa tujuannya dan bagaimana dia perannya dia itu sebagai coach bukan sebagai tadi directing lalu bagaimana dia cara bertanya, cara berempati, cara menggali, cara memahami perbedaan generasi juga nih kadang-kadang yang perlu dipahami karena biasanya teman-teman sales itu kan apa generasinya lebih muda ya daripada branch manager atau dari regional leadernya gitu. Dan itu juga mereka perlu dipahami bahwa gaya anak sekarang tuh juga udah agak beda gitu. Dan beberapa kali kita ketemu sama branch manager itu mereka bilang anak-anak sekarang tuh lembek, anak-anak sekarang tuh maunya cepet, maunya enak aja, nggak mau keluar lapangan, maunya di kantor akses segala macam. Nah itu ya macam-macamnya lah. Tapi memang mungkin bagaimana dia bisa mengelola itu kan. Dan kadang-kadang juga apa anak sekarang juga nggak bisa dikerasin, nah bentar-bentar kena mental health gitu kan. Nah, model-model seperti itulah. Tapi mereka bisa memahami bahwa sudut pandang dari generasi mereka tuh apa dan prioritas mereka tuh apa dan bagaimana kita bisa masuk ke generasi tersebut gitu. Jadi intinya kesadaran untuk pemahaman sih sebenarnya. Nah, lalu kemudian apa, bagaimana kita bisa mengasah itu dalam sehari, 2 hari, atau berapa pun harinya yang nantinya akan kita jalankan dengan keterampilan-keterampilan yang dengan didasarkan dari studi kasus yang umumnya mereka alami gitu. Jadi tipe-tipe anak buah yang mereka alami, tipe-tipe sales yang biasanya mendapat kesulitan, kesulitannya di area apa atau di proses apa, itu biasanya nanti kita perlu jahitkan sama-sama nih Mas Ibrahim. Karena kita juga nggak mau latihannya secara umum kan. Nanti masa jualannya jualan Ya. produk FMCG gitu kan, nggak ini banget gitu. Iya, betul. Ya, makanya nanti mungkin kita perlu docking lagi nih, dalam arti kita perlu bangun studi kasusnya sama-sama. Apa kesulitannya, tipe profil customer yang atau nasabah yang kira-kira mereka mendapat kesulitan tuh seperti apa, yang kayak gitu-gitulah. Nah, kemudian bagaimana kita bisa membungkus semua itu menjadi bentuknya workshop. Makanya aplikasi di sini sebenarnya bukan hanya di akhir, tapi di dalam setiap modul itu ada aktivitas, ada latihan, ada diskusi dan macam-macamnya lah. Tapi memang kemudian bagaimana kita bisa mengkaitkan itu dan mereka bisa membawa itu ke situasi mereka sehari-harinya. Seperti itu sih mungkin dan untuk sasarannya sendiri dari Mas Ibrahim ada tambahan nggak? Ada pesan sponsor tambahan nggak nih? Kalau mungkin tambahan informasi aja nih Bu Siska. Ya, Kalau terkait mapping dari apa Salesforce kita gitu ya, sebenarnya justru mereka ini sudah lama nih berkarir di Sinarmas. Jadi mungkin kalau saya lihat dari dapat demografinya lah ya, demografinya hmm. itu mungkin di atas ya 5 tahun lah, mungkin 10 tahun, 15 tahun, gitu ya. Jadi yang memang sudah eh, lama berkarir di Sinarmas, nah ini mungkin bukan bukan masuk ke apa Gen Z gitu ya, Gen Z malah dikit gitu ya, mungkin milenial. Nah, seperti itu sih mungkin apa demografinya, demografi dari sales kita. Mana yang perlu memang di apa, yang perlu digali gitu kan? Ya, Kenapa nih underperform gitu? Apakah kalau kita kasih kuesioner, apakah memang terkait pemahaman produk, apakah percaya diri? Jawabnya sih percaya diri gitu ya. Nah, ini kenapa sebenarnya gitu kan? Apa yang menjadi yang belum mereka belum mencapai target itu yang mungkin harus banyak digali oleh si
apa atasan langsungnya gitu ya, Bu betul. Siska ya. Mhm. Dan, aku sambil diskusi ya Mas Ibrahim ya, karena Ya, kalau di beberapa organisasi yang salesnya udah lumayan berpengalaman atau udah agak lama bekerja, itu ada kecenderungan kadang-kadang mereka merasa sudah tahu gitu. Jadi ketika mereka berjualan itu menggunakan asumsi-asumsi mereka, jadi tidak melakukan riset, tidak melakukan, customer qualifying gitu-gitunya loh. Jadi persiapannya menjadi lebih kurang dibandingkan teman-teman sales yang baru biasanya. Karena mereka merasa udah pengalaman, udah tahu medannya, udah kenal sama customer-nya gitu kan. Apakah juga terjadi nih di sana di teman-teman? oh, rata-rata sih kebanyakan itu mereka salesnya tipe farming nih Bu Siska, bukan yang Ah, hunting. Mm-mm, jadi melihara atau memaintain nasabah existing. iya, Seperti itu. Jadi belum belum apa belum bergerak ke arah ekspansi gitu ya, atau iya. hunter atau hunting klien baru. Mungkin ya salah satunya itu sih salah satu kondisi saat inilah seperti itu. Iya, berarti diharapkannya agar mereka bisa lebih perform ya berarti harus lebih, creating new markets kan sebenarnya, new Ya, customer. betul, Ya, betul. oke. Berarti sales coaching-nya juga arahnya ke sana ya? Oke. Ya, Oke. Oke, mungkin boleh next dulu Mbak Rangga. Nah, jadi kalau secara journey-nya sih Mas Ibrahim, jadi memang, kalau ini yang tadi kan kalau MDP kan ada banyak projeknya ya. Jadi ini kalau yang biasanya versi yang agak lebih sederhana lah, kalau untuk yang, versi yang 2 hari atau 1 hari dan sebagainya. Nah ini, kita ngomong kalau tatap muka atau virtual ya, kemarin sempat ada diskusi mau virtual atau tatap muka. Jadi tapi intinya sebenarnya 8 jamnya itu sama sih, Mas. Tapi memang nanti mungkin aktivitasnya atau pengelolaan game-gamenya itu juga mungkin agak dijustifikasi ketika kita melakukannya secara tatap muka ataupun virtual. Aku boleh konfirmasi Mas Ibrahim, kemarin, berarti kan ada yang teman-teman yang di luar kota, ada yang teman-teman di Jakarta ya? Tapi kita, iya betul. nanti berarti kalau tatap muka semua akan tatap muka, dan kalau virtual semua akan virtual gitu ya? Nggak yang setengah-setengah kan ya, Mas, ya? Nah, ini yang masih kita coba diskusikan di internal sih Bu Siska. Karena Oh, untuk yang sales coaching ini kan para sales leader gitu ya. Kita apakah memang nanti mengundang seluruh sales leader hadir ke Jakarta misalkan. Namun karena apa namanya? Yang kita pahami untuk waktu pelaksanaannya mungkin akan mengambil eh, di di area weekend gitu ya Bu Siska ya, kemungkinan sih ya. Jadi hmm, jadi kalau ini berarti baik tatap muka ataupun virtual ini totalnya 16 jam berarti Bu ya. iya. Oke. Kalau dari kami 8. sih, rekomendasinya lebih ke satu metode sih, Mas Ibrahim. Apakah itu tatap Hmm. muka semua ataukah Atau virtual oh semua? oke. Tidak Karena ada kalau hybrid. sebagian-sebagian kasihan sih, Mas. Ya, Dan ya. terutama karena ini soft skill kan, dan soft skill coaching, apalagi sales coaching gitu, kita rasa sangat Hmm. perlu dan benar-benar harus hadir latihan gitu loh. Kalau kita setengah-setengah tuh nanti fasilitatornya kan juga akan kebagi kan, dan dia Ya. pasti lebih mementingkan yang offline gitu, yang hadir di tempat. Nanti kalau yang di online jadi kayak penonton pasif jadinya, sayang Hmm. gitu. Jadi nggak efektif sih buat yang online. Ya, Nah memang sih kalau nah. iya, Ya gimana Bu, Mas? ya memang opsi pertama sih memang kita lakukan secara tetap muka sih semua hadir offline. Yang cuma nanti tergantung keputusan manajemen apakah akan Iya, akan terkait biaya pasti Bu ya mendatangkan iya seluruh betul. dari pelosok. Nah ini kita juga akan squeezing lagi sih apakah memang all leaders kita akan undang sales leaders atau memang yang benar-benar eh, sales leader ini yang branch Dirasa butuh manager gitu ya? yang memang akan melakukan coachingnya nanti Bu. Jadi kan akan Oh, ada sekitar 46 lah ya, 46 coachi gitu ya, 46 coachi nanti itu akan dilakukan coaching oleh mungkin sekitar kalau sudah saya data itu ada sekitar 21 atau 23 branch manager yang akan mendapatkan peran sebagai coach sesungguhnya gitu ya. Nah, apakah hmm, kita akan fokus nih ke 23 itu saja dulu, walaupun itu juga ada di luar kota juga gitu ya, atau iya, ke 40 semua nih, 40 branch manager yang memang nanti
sisanya setengahnya lagi itu memang tidak sebenarnya tidak akan melakukan coaching gitu sih. Nanti kita Iya. akan informasikan lebih lanjut sih Bu. Iya, rasanya sih perlu ya biar, jangan sampai kan, jangan sampai, tidak dilakukan coaching lalu atau coaching-nya kurang efektif lalu jadi underperform juga gitu anak buahnya dia kan Ya sebenarnya. betul. Memang Heeh, harapannya akan kita berikan ke semua sales leader. iya. Tapi mungkin prioritas pertama yang si, 21, 23 orang ini dulu kali. Ya tapi Betul nanti betul. coba aja didiskusikan sih Mas. Tapi itu, kalau bisa, satu metode lah, apakah itu tatap muka semua ataukah virtual semua gitu ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya workshop journey-nya itu tidak hanya di hari kelasnya sih, Mas, kalau idealnya ya, kita bicara idealnya nih ya. Kalau coaching, program-program coaching. Nah, kalau di USA itu sebelumnya itu mereka ada self preparation. Nah, self preparation ini dari peserta kan. Dari peserta mereka perlu merefleksikan pengalaman, perlu mengidentifikasi tantangan, studi kasus atau customer-customer yang menurut mereka itu agak menantang gitu buat mereka itu self preparation dari sisi peserta. Nah, sebenarnya dari sisi kami dan mungkin nanti dengan docking dengan Mas Ibrahim juga yang, preparation tadi kayak studi kasusnya, kita harus, docking nih variabel-variabel apa yang mereka kesulitan, tipe-tipe nasabah personanya yang seperti apa, itu yang nanti kita juga perlu docking sama-sama. Dan dari kami juga biasanya kalau memang memungkinkan kita lakukan yang namanya pre-survey Mas Ibrahim. Nah, pre-survey ini, intinya lebih kayak TNA sederhana lah apa training needs analysis sederhana tapi yang udah mengerucut ke yang program coaching ini gitu. Jadi kita ingin menggali kebutuhan dengan kuesioner ke semua peserta dan ke semua atasan langsung kalau misalnya memungkinkan juga. Jadi dapat kan apa kuesionernya lalu kemudian dari kuesioner tersebut biasanya kita akan sampling lalu untuk interview by phone atau by WA call gitu. Atau bisa juga dijadikan satu di virtual Zoom untuk fokus group discussion misalnya kayak gitu. Intinya kita ingin menggali lebih lanjut dan biasanya, sampelnya itu dipilihkan yang misalnya yang sudah jago, yang sudah dianggap jago gitu ya, jago dalam hal coaching atau yang kurang gitu dalam hal coaching. Jadi kita bisa lihat nih perbandingannya gimana dan sebagainya gitu-gitunya sih. Jadi itu untuk biasanya untuk mempertajam kembali kasus-kasusnya, contoh-contohnya, lalu, mungkin juga beberapa konsepnya nanti juga perlu kita revisi kalau misalnya dapat masukan dari situ kan. Jadi itu, preparation-preparation yang biasa kita lakukan juga. Nah, di hari H-nya tentu saja, selama 2 hari itu tadi bentuknya workshop, banyak aktivitasnya, banyak role play-nya, dan role play-nya ada beberapa macam juga kita versinya Mas Ibrahim, nanti mungkin berikutnya. Nah, sebenarnya biasanya tuh ada sambungannya lagi Mas Ibrahim, tapi kemarin katanya Mbak Rangga, mungkin belum perlu, tapi aku jelasin aja ya. Jadi biasanya itu kan, teman-teman di kelas tuh biasanya tuh kalau diterangin tuh, "Heeh heeh, iya iya, ngerti-ngerti," gitu, role bisa gitu kan. Tapi ketika benar-benar manggil anak buahnya tuh kadang-kadang mereka dapat kesulitan sih atau perlu perlu diskusi lah gitu, perlu lebih diskusi lebih lanjut. Jadi biasanya itu ada sambungannya lagi follow up-nya itu biasanya ada bentuknya satu telementoring. Telementoring itu, mereka bisa japrian dengan tim fasilitator kapan pun. Jadi mereka bisa nanya-nanya, bisa diskusi, bisa ngobrol gitu kan, bisa telepon, bisa email dan sebagainya. Dan yang, metode yang kedua adalah virtual, group mentoring. Jadi kan mereka dikasih tugas kan sebenarnya. Jadi setelah 2 hari mereka bikin rencana tindakan untuk manggil siapa gitu. Jadi coaching plan-nya gitu mereka bikin. Siapa nih anak buahnya? Oh, saya mau manggil Mbak Rangga misalnya kayak gitu kan. Mbak Rangga nanti saya rencana percakapannya tuh gini 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 gini, nanti grow-nya seperti ini dan sebagainya udah saya bikin nih ketika dalam workshop gitu kan. Nah, pas lagi role play juga saya pura-puranya udah misalnya Mas Romi nih jadi pura-pura jadi Mbak Rangga, saya latihan sama Mas Romi gitu. Itu di workshopnya. Tapi ketika sudah kembali ke tempat kerja, ya saya akan benar-benar manggil Mbak Rangga kan untuk benar-benar diskusinya gitu. Nah itu yang kemudian kita perlu follow up nih dari ketika benar-benar dilakukan dengan Mbak Rangganya ini apa kesulitannya, apa tantangannya. Nah itu biasanya kita kasih waktu mereka sekitar 2 minggu, lalu kita kumpulkan lagi mas secara virtual biasanya, secara singkat gitu. Mereka sharing, teman-teman itu sharing termasuk misalnya saya gitu ya. Nanti saya sharing ketika saya manggil Mbak Rangga itu yang berhasil apa, yang kira-kira masih bisa diimprove tuh apa, lalu kita diskusikan sama-sama gitu dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman. Jadi sebenarnya pembelajaran itu terjadi dengan sharing tersebut kan. Karena misalnya ketika saya cerita tentang Mbak Rangga, tipenya Mbak Rangga ini mungkin Mas Ibrahim punya juga nih anak buah yang seperti Mbak Rangga gitu. Tapi pas lagi Mas Ibrahim bikin rencana tindakan, mungkin yang contoh yang diambil bukan tipenya Mbak Rangga. Jadi misalnya tipenya Mas Arif misalnya kayak gitu kan. Nah,
ketika saya cerita tentang pengalaman saya menghadapi Mbak Rangga, Mas Ibrahim juga bisa nih ngelihat, oh kalau tipe saya punya anak buah tipenya kayak begini, caranya tuh begini gitu. Ternyata beda nih kalau saya dengan anak buah saya yang tipenya Mbak Mas Arif misalnya kayak gitu. Jadi pembelajaran itu akan lebih kaya sih sebenarnya ketika dia sudah mengalami, sudah benar-benar melakukan, dan kemudian kita review kembali gitu. Jadi tujuannya yang virtual group mentoring seperti itu. Nah, mungkin langsung masuk ke programnya dulu aja kali ya. Nanti ketika pembagiannya kalau yang si apa face to face atau tatap muka kan kalau bisa memang 1 hari. Jadi 1 hari 8 jam, Talent juga. 8 Karena jam. ini kan si Ica pindah ke Talentek tanpa sepengetahuan kita. Kita lagi bandingin invoice-nya, gajinya menjadi ada Bu Stella. selisihnya lumayan. Ya, lanjut Bu Siska. Ya. Nah, kalau yang virtual bisa macam-macam sih. Ada beberapa organisasi mintanya kita bagi jadi per 8 jam biar 2 kali pertemuan atau tadi bagi jadi 4, jadi 4 kali pertemuan. Nanti kita bisa diskusi lah. Nah, tapi kalau secara programnya sendiri mungkin bisa langsung Mas Romi atau Mas Arif nih yang menjelaskan. Ya, izin Bu Siska. Selamat siang, sore, Pak Ibrahim, Bu Stella ya. Sore. Oke, suara saya cukup terdengar dengan jelas. Ya, sudah terdengar Pak Arif. Ya, jadi pembekalan coaching ini kan untuk teman-teman nanti dia sebagai branch manager dalam mengcoach teman-teman yang underperform ya, Pak Ibrahim ya. Jadi di sesi ini kita coba benar-benar kayak masuk, kita pun juga bisa lebih memahami di sini untuk membahas di sesi satu tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Di perubahan apa dari sektor bisnisnya, sektor timnya kita gitu ya, atau kebijakannya kita. Jadi kita coba ulas di sesi ini. Terus kemudian biasanya dengan adanya perubahan-perubahan itu kita memahami juga, oh ternyata di branch manager juga punya loh ketakutan atau kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi. Nah itu seringkali juga karena apa ya, branch manager ditekan dari atas ya tekan bawah ya, tadi fungsi coachnya atau coachingnya jadi kurang kurang optimal. Nah di situ kita pengen tekankan juga bahwa teman-teman yang di bawah ini yang secara salesnya underperform tadi sebenarnya juga lagi berusaha gitu. Cuman memang kita juga perlu memahami bahwa ada strugglingnya tertentu, entah itu di product knowledge-nya kah, atau di konsumennya yang dalam menghadapinya, atau mungkin dalam hal aspek-aspek lain pendekatan dan sebagainya. Nah itu yang branch manager juga perlu tahu gitu. Makanya kita di sini coba tekankan terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terus kemudian nah, biasanya sih balik lagi ya kalau teman-teman ini kan biasanya juga untuk bisa lebih efektif ya tentu kita sisipkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran ya bukan hanya tentang diskusi tapi dengan permainan-permainan yang memang apa lebih lebih bisa menceritakan dan menggambarkan situasi mereka yang ada. Ya contoh kalau di dalam Change Around Us itu kita biasanya menggunakan lebih kayak paper tower gitu. Jadi ada beberapa penekanan bahwa bisnis itu ya harus bisa berjalan bukan cuma satu aspek aja, bukan cuma di target doang, tapi juga bagaimana bisa yang lain gitu, aspek lainnya juga harus ditekankan nah, di situ. Jadi penekanannya di situ ada perubahan-perubahan yang kita juga tekankan. Nah, dengan kita dapat nih biasanya cerita-cerita dari mereka, nah itu yang kemudian nantinya entah study case-nya, entah percakapannya, contoh-contohnya yang kita gunakan pun juga akan lebih ngena gitu karena menggunakan istilah-istilah yang keluar dari teman-teman langsung gitu. Jadi cerita-cerita dari teman-teman yang akan kita gunakan sebagai guideline-nya kita gitu ya untuk membawa sesi coaching ini bisa lebih baik lagi gitu. Nah, di sesi selanjutnya kita bahas tentang growth mindset coach. Ya, biasanya kalau branch manager atau mungkin teman-teman di cabang ini kepala cabangnya gitu ya, dalam hal ini perlu punya mindset juga yang tepat. Kadang-kadang kalau kita ngomongin coaching, oh berarti yang manfaatnya cuma buat dia dong. Terus manfaat buat saya apa? Jadi kayak, oh saya bisa mengembangkan orang, orang jadi lebih baik, terus saya dapat apanya gitu. Ibaratnya jangan sampai punya mindset itu gitu. Karena kalau udah ketutup seperti itu ya otomatis membuat membuat sesi coaching jadi kurang kurang efektif. Nah itu yang kita perlu tekankan juga. Jadi dua hal ya dirasakan oleh oleh teman-teman yang underperform tadi jadi lebih baik gitu ya. Terus juga dirasakan oleh teman-teman yang branch manager dan seterusnya dalam pemanfaatan dari sisi coachingnya juga gitu.
Nah, apalagi kan teman-teman yang kalau kita dengar kemarin dari Mbak Farah, terus kemudian ada Pak Putra juga sempat menginformasikan ya teman-teman ini ada yang sebagian udah pernah mungkin tahu tentang coachingnya, tapi juga ada yang juga sedikit mungkin belum pernah lah ya terkait dengan coaching ini seperti apa. Nah, di sini kita samakan framework lah bahwa coaching itu manfaatnya bagaimana, terus kemudian juga coach apa bedanya coaching dengan mentoring itu juga menjadi penting untuk teman-teman tahu gitu ya. Jangan sampai sesinya coaching malah berubah menjadi sesi yang lain gitu ya. Nah, harusnya coaching tapi jadi mentoring atau directing sifatnya seperti itu. Jadi itu yang kurang tepat. Nah, ini kita coba coba tekankan kepada teman-teman harapannya bisa lebih kebuka oh ya willingness untuk bisa mengcoach orang jadi lebih baik lagi gitu. Jadi lebih lebih terschedule salah satunya gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi budaya coachingnya melekat ya. Tadi kalau kata Bu Siska juga kan bahwa jangan sampai cuman bisa melakukan coaching tapi bagaimana tadi ya bahwa teman-teman di lapangan juga penting untuk bisa secara mindsetnya menjadi berubah mau untuk mengcoaching orang. Nah, terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan building rapport in coaching. Jadi balik lagi, coaching itu bisa bisa berjalan secara efektif itu bukan karena frameworknya aja gitu, tapi juga terkait dengan hubungannya, hubungan antara coach dan coachinya. Kalau itu rusak, nah itu menjadi kurang ideal dalam dalam sesi coaching ya. Contoh gitu misalnya gitu ya. Misalnya, mohon maaf nih Pak Ibrahim atasan saya, terus saya bawahannya Bapak gitu ya. Dalam hal ini kita udah punya trust issue duluan nih Pak gitu ya. Udah kurang suka duluan gitu. Bapak mau coaching saya, mau seapapun titelnya Bapak, ICF lah atau apapun itu gitu. Kalau kemudian ada trust issue di antara kita, reponya nggak kebangun, hubungannya kurang oke, maka menjadi kayak mubazir gitu melakukan coaching. Nah, ini juga perlu ditekankan kepada teman-teman di branch manager ke depannya bahwa ketika melakukan coaching penting untuk membangun hubungan yang baik gitu ya. Jangan sampai ibarat udah ada trust issue dia nggak percaya sama kita atau kita nggak percaya sama dia. Nah, itu yang menjadi kurang ideal. Jadi repo ini merupakan kalau di dalam CCR-nya kita itu udah inti modelnya. Jadi diartikan kalau kalau keberhasilan coaching ya dari sini juga gitu bahwa repo menjadi penting. Jadi hubungan baiknya dulu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, yang keempat, jadi terkait dengan effective communication, bahwa sebagai branch manager juga penting loh untuk punya yang namanya komunikasi yang efektif gitu ya. Meskipun memang di dalam coaching peran daripada coach ini lebih banyak mendengarkan gitu, lebih banyak bertanya, bukan bukan memberikan nasihat gitu ya. Tapi tetap ya kita perlu bekali bahwa mereka penting untuk punya yang namanya communication efektif. Nah, effective communication ini bisa terjadi juga dengan caranya kita juga bisa menjajaki setiap anggota kita oh bahwa profilnya seperti ini, kepribadiannya seperti ini. Kita bedakan gitu ya bahwa oh ternyata Pak Ibrahim tuh sukanya bola. Misalnya kalau ngomongin bola seru banget. Nah, kenapa kita nggak membangun repo dengan itu gitu ya? Oh ternyata bawahannya kan juga tadi dibilang kalau saya yang saya dengar dari Pak Putra sebelumnya kan juga berbagai generasi ya yang hadir gitu ya. Bawahannya kan berbagai tipe ya memang ada secara range usia mungkin ada yang masih muda banget baru baru lulus mungkin gitu ya dan sebagainya. Nah, itu juga penting menjadi bahwa generasi ya kita perlu perhatikan terus bagaimana si kepribadiannya orang tersebut gitu ya sehingga dari situ kita bisa membangun reponya jadi lebih baik. Jadi ada stagingnya lah kurang lebih seperti itu. Kalau kita belum mencapai peak repo, belum kayak ideal banget secara hubungan, setidaknya kita gapnya nggak jauh-jauh amat lah Pak gitu ya Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Ibrahim tadi sukanya bola, mungkin saya nggak bisa ngikutin ngobrol tentang bola, ya saya mungkin ngikutin versi yang lain, entah itu makanan yang Bapak suka dan sebagainya. Nah, itu bentuk untuk tadi ya membangun reponya, terus kemudian bisa berkomunikasi secara efektif ketika melakukan coaching lagi. Jadi di hari pertama kita benar-benar kayak bekelin kepada teman-teman bahwa ini pondasinya teman-teman gitu ya, jangan sampai dilupain terlalu terlalu fokus di coachingnya tapi terus kemudian melupakan hal ini pondasinya maka nggak menjadi efektif. Nah itu yang kita tekankan. Sampai di sini dulu mungkin Pak Ibrahim ada pertanyaan atau diskusi mungkin. Iya, mungkin tadi Pak Arif yang terkait membangun hubungan lah ya, Hmm, membangun hubungan dengan antara coach dengan coachingnya gitu kan. Nah kalau memang ternyata nih
ada yang hal terjadi itu Pak ya. Misalkan si BM-nya like dislike nih gitu ya. Emang udah nggak suka nih dengan si satu orang coachingnya ini nih, salesnya ini. Nah itu gimana tuh cara supaya bisa entah mungkin mencairkan atau akhirnya mereka bisa apa, membangun hubungan yang eh, baik gitu sebelum melakukan coaching. Oke, jadi kalau udah ada hal yang dalam tanda kutip di trust issue duluan gitu ya Pak ya. Kayaknya kayak misalnya saya gitu udah nggak suka duluan nih sama Barangga atau misalnya sama Pak Ibrahim gitu gimana. Nah, makanya kalau dalam hal ini penting tadi ya balik lagi ke coach apa namanya si coach tadi ya punya punya mindset yang tepat bahwa eh, kita juga perlu membuka diri loh bahwa kita ini tujuannya adalah membantu orang tersebut. Nah, kadang-kadang itu yang tidak terlihat oleh si coachnya gitu. Oh, kayak gitu ya. Justru sebaliknya yang terlihat bahwa oh si coachnya ini kok malah bukan coach, malah jadi orang yang berseberangan dengan dia, kurang menerima. Nah, itu menjadi menjadi kurang tepat. Nah, jadi perlu ditanamkan juga bahwa kalau pengen membuat orang tersebut berhasil ya kita perlu juga menurunkan egonya kita gitu. Jangan sampai kita bertahan dengan posisi kita bahwa oh, oke saya itu paling bener enggak gitu. Itu yang juga juga kita perlu tekankan kepada si coachnya juga gitu. Coba dong apa dibuat gitu ya bahwa situasi coachnya juga dibuat lebih nyaman. Makanya dalam coaching pun juga perlu diberikan kesempatan nggak harus sesinya formal. Bisa jadi kayak mungkin kayak sambil sebat dua bat di belakang itu juga bisa jadi coaching loh gitu ya nggak tanpa terasa. Nah itu jadi ngobrol-ngobrol yang lain yang ngalor ngidul ABCD tapi ternyata sebenarnya si coachnya tadi Pak Ibrahim udah punya mindset duluan bahwa di sesi sebat ini di luar atau sesi ngopi ini adalah sebenarnya sesi coaching gitu. Jadi Pak Ibrahim memang lagi formatnya seperti itu. Jadi perlulah itu kondisi-kondisi seperti itu setupnya tapi balik lagi eh siapa si coachnya ini juga dalam tanda kutip perlu perlu lebih terbuka untuk melihat bahwa oh iya sejauh ini kenapa ya kok kondisinya makin parah gitu bisa nggak diperbaiki jadi willingness untuk memperbaiki itu menjadi penting karena itu bekal untuk menjadi sesi coaching jadi lebih efektif gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas. Mungkin lanjut dulu Mas. Oke. Mungkin aku tambahkan sedikit ya Mas Ya, Arif. Jadi memang monggo. Mas Ibrahim, jadi beberapa kali yang kita ketemu juga dengan teman-teman leader itu mereka seperti Mas Ibrahim udah punya persepsi lah gitu terhadap anak buahnya ini kan dan kadang-kadang kalau udah nggak suka tuh negatif semua gitu kan. Udah praduga praduga bersalah gitu kalau disebut ya. Iya Nah, betul. itu yang perlu kita ingatkan bahwa kita tuh harus maintain objectivity kita dan bahwa ini pekerjaan kita harus memisahkan gitu antara emosional pribadi sama emosional untuk yang sebagai pemimpin gitu kan. Dan bagaimana seorang itu walaupun mungkin pernah salah atau pernah kenapa, tapi pasti ada kekuatannya lah gitu, apapun itu. Jadi jangan melulu melihat dari sisi negatif kan, siapapun itu sebenarnya. Itu sedikit sih Mas. Iya betul. Terima Mas kasih Arief. Bu. Iya. Dan lanjut lagi ya. Mungkin Mbak Rangga boleh di next slide. Nah, oke, sebelumnya mungkin yang activity-nya ini memang activity yang kita kita sarankan memang di activity yang sifatnya offline Pak Ibrahim ya. Jadi kalau activity offline teman-teman juga akan tadi ngomongin soal change itu ada paper tower. Jadi memang nanti di setting lah gitu ya seru-seruan. Nah, balik lagi bahwa kadang-kadang pembelajaran terbaik itu datang dari sesi permainan seperti ini Pak Ibrahim. Nah, ini yang menguatkan mereka. Terus kemudian juga ada activity lain, empathy game, ya, untuk teman-teman bisa merasakan juga bahwa, oh ya, ini tujuannya juga sama, nih, Pak, bahwa ketika kita menginstruksi sesuatu atau menyampaikan sesuatu, itu perlu juga memakai sudut pandang orang orang lain gitu. Jangan sampai memaksakan sudut pandangnya kita sendiri, yang akhirnya jadinya ya udah kayak kepaksa. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi
Ini berbagai simulasi atau aktivitas yang kita perkenalkan ketika nanti sesinya sifatnya offline. Tapi kalau ternyata nanti berdasarkan situasi di Sinarmas Asset Management memungkinkan untuk di online, ya nanti kita akan coba kemas kembali activity apa yang lebih memungkinkan. Tapi biasanya nih, mohon maaf nih Pak Ibrahim, kalau kalau sesinya online tuh biasanya mereka sering kepanggil-panggil gitu ya. Iya, nggak fokus Iya, ya. nggak fokus deh. Jadi sayang sayang sekali kalau kalau memang tadi ada apa ya kondisi yang memungkinkan ya kita coba offline gitu ya. Lanjut di eh, sesi selanjutnya. Oke, ini sesi selanjutnya kita udah mulai masuk ke deep coachingnya. Jadi udah mulai memperkenalkan bahwa coaching itu bisa menjadi efektif kalau punya skill yang mumpuni, dan skill yang diperhatikan sekali dalam coaching itu justru active listening, Pak. Ya contoh begini ya, tadi kalau kita sebut ya Pak Ibrahim sebagai atasan saya udah tahu betul lah soal dunia lapangan. Ya Pak Ibrahim sebagai orang yang dulu memang latar belakangnya dari lapangan juga, jualan juga gitu. Jadi udah ngerti betul gitu ya. Nggak ada yang ngajarin tapi bisa survive. Itu kan keren gitu. Nah, seringkali ke sisi coaching itu bergeser menjadi mentoring karena Pak Ibrahim merasa bahwa kalau misalnya saya underperform, ditanya, kemudian, "Lah, terus solusimu gimana? Saya punya solusi satu, Pak Ibrahim langsung cut." Nah, itu adalah kondisi yang dalam tanda kutip harus ditahan oleh coach ya untuk memberikan sebuah apa namanya solusi. Karena solusinya mungkin bagus Pak Ibrahim, tapi kalau nggak relevan buat saya, ujung-ujungnya saya nggak mau menjalankan solusi tersebut. Di depan Pak Ibrahim saya akan iya 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 aja, tapi pada akhirnya sesi coaching ya udah saya hanya berlalu lalang tapi tidak menjadi efektif. Nah, itu yang menjadi sayang, Pak. Nah, maka dari itu sebagai seorang coach penting untuk kita bisa menahan diri ya, menahan diri untuk memberikan solusi, untuk menjudge dari perspektif orang tersebut gitu ya. Nah, itu lebih kayak kita coba dengerin kayak gitu Pak. Jadi kita kita coba dengerin. Ya memang gitu ya. Kadang-kadang kan eh, antara Pak Ibrahim sama saya udah punya gap knowledge gitu ya, gap pengalaman. Jadi kayak ibaratnya Bapak udah gatel duluan nih ngarahin saya gitu ya. Ini orang bebel banget sih gitu. Kok nggak geser-geser solusinya begitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi ya. Mungkin Pak Ibrahim ada dalam tanda kutip udah merasa kesal dengan itu. Akhirnya active listening ini menjadi kurang efektif ya, atau listening hanya sekedar mendengarkan. Jadi ini yang kita perlu tekankan. Nah, kalau di active listening juga kita kenalkan kepada teman-teman di lapangan, khususnya untuk branch manager nantinya, bahwa listening tuh ada beberapa tahap gitu ya. Tahapnya ada berbeda-beda. Yang paling tinggi itu disebut dengan active listening, yang biasanya kita tahu ya, orang kan cenderung mendengarkan ngangguk-ngangguk tapi habis itu nggak tahu apa yang dimaksud gitu ya. Nah, itu berarti mendengarkan hanya sekedarnya gitu ya. Nah, itu tahap mendengarkan yang paling rendah juga gitu. Nah, ini yang kita coba coba tekankan bahwa sebagai seorang coach penting untuk kita membuka diri, membuka hati, terus kemudian membuka telinga kita lebar-lebar. Apa sih sebenarnya yang dirasakan dia? Kita merasakan empati untuk teman-teman. Nah, harapannya kita dengan skill ini justru bisa membawa lebih efektif. Nah, kadang-kadang ada loh teman-teman yang justru mungkin secara kebetulan ya, yang belum pernah mendapatkan pelatihan coaching karena dia mungkin seneng dengerin orang, seneng akhirnya apa ya, karena sering mendengarkan orang atau mendengarkan lawan bicaranya, akhirnya orang kan jadi tadi ya mau mau terbuka, mau cerita gitu Pak. Tapi kalau udah diarahkan ya udahlah, kan lu udah tahu nih, Pak Ibrahim udah paling tahu, ya udah solusinya gimana nih Pak. Kan nggak seperti itu. Nah, itu akhirnya jadi sesi yang kurang tepat ya deh. Sesi yang coaching harusnya berjalan tapi justru jadi directing, itu yang kita tidak mau. Nah, baru kemudian kita kita menggunakan sebuah framework ya. Kalau di sini CCR-nya, atau kita menggunakan GROW konsep Pak. Jadi kalau di istilah coaching, GROW ini udah umum gitu ya. Goal, reality, option, dan juga will. Ini sebenarnya checklist untuk kita bertanya kepada coachee ya, bertanya seperti apa. Ini biasanya balik lagi kita list, kita gunakan pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana bisa spesifik untuk teman-teman di sekuritas nantinya ya, atau di aset manajemen, Sinarmas Asset Management seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa bisa gather ya dari sini apa ya, ngumpulin checklist pertanyaan lah. Kira-kira kalau nanti ketemu coach seperti ini akan gimana? Apa yang ditanyakan kayak gitu. Nah, itu teknik bertanya. Tapi
balik lagi teknik bertanya banyak orang menyepelekan bahwa oh ya ya kan bertanya doang apa susahnya. Nah, padahal dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik kita bisa mendapatkan informasi yang lebih baik gitu ya dan akhir coaching yang lebih baik juga. Nah, ini menjadi penting bahwa teknik bertanya itu juga ada caranya gitu nggak melulu asal nanya itu yang kita hindari. Terus kemudian juga tadi yang disebut dengan Bu Siska ada efektif dan objektif feedback ya bahwa feedback itu juga menjadi penting rangkaian daripada coaching gitu ya untuk memberikan feedback. Nah cuman kadang-kadang ketika memfeedback sesuatu misalnya si A si B sudah berjalan gitu ya dari apa ibaratnya option yang diajukan terus kemudian kok di pertengahan jalan kita feedback dia. Nah, kadang-kadang feedback juga atau feedback session ini menjadi sesi yang dalam tanda kutip ngeramasin gitu. Nah, itu yang nggak boleh juga dilakukan oleh coach dia bahwa sesi feedback jadi kayak sesi menceramain gitu ya, kayak merasa dijustifikasi, dihakimi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi makanya di sini dalam memfeedback orang gitu ada prinsip namanya BUS ya. BUS ini kepanjangan salah satunya adalah balance. Jadi kalau kita memfeedback orang juga jangan jangan yang salah mulu, yang kurang baik terus ditekenin gitu. Tapi juga bagaimana kita bisa balance yang baiknya dulu kita kita ungkapin, baru kemudian oh ini yang seperti apa gitu ya. Objektif juga jangan jangan karena subjektivitas karena tadi ya ada trust issue atau personal issue yang ada sama dia, akhirnya kita kurang objektif. Nah itu yang kita hindari. Jadi nanti kita eksplor lagi di bus itu sendiri sih gitu. Terus metodenya seperti apa dalam feedback itu juga berbeda-beda. Nanti kita berikan metodenya seperti apa biar bisa lebih diterima. Karena balik lagi ketika orang menerima feedback, misalnya contoh nih Pak, kan di feedback gitu ya. Kalau kita ngomongin feedback, Mbak Rangga nih, wah Mbak Rangga bajunya kenapa sih nggak rapi gitu. Kan orang bisa jadi tadi ya marah. Nah, respon yang wajar gitu Pak, karena orang ketika menerima feedback itu nggak bisa langsung diterima, bisa jadi dia shock gitu ya. Nah, terus kemudian marah, ada angernya juga gitu ya. Jadi untuk bisa menerima feedback itu juga nggak mudah. Nah, oleh karena itu sebagai seorang coach penting untuk bisa memposisikan tadi prinsipnya lebih tepat, metode untuk memfeedback orang juga lebih baik. Nah, yang terakhir kita menggunakan penutup gitu ya sesinya ini juga di sela-sela ini kita banyak praktek juga Pak ya. Jadi termasuk yang active listening kita akan praktek, terus kemudian dari sisi coaching conversation to get result atau grow-nya juga kita akan praktek, feedback juga kita akan praktek. Nah, di akhir kita akan mencoba role play itu dari A sampai Z-nya Pak. Jadi benar-benar selama 2 hari yang kita coba jabarkan tadi dirangkum dengan sebuah praktis. Jadi biar teman-teman juga nggak lupa. Nah, tapi kalau ngomongin role play ini kan sebenarnya mungkin Pak Ibrahim kemarin nggak kita baru ketemu lah ibaratnya ibarat seperti itu Pak ya. Jadi di praktis workplace sendiri atau di praktis ini sebenarnya kita punya punya sebuah framework gitu Pak atau sebuah tools lah kita sebutnya seperti itu. Ada yang namanya Aichan Pak. Jadi Aichan ini mencoba memberikan kesempatan untuk coach bisa di apa ya mendapatkan ilustrasi yang lebih komprehensif. Karena kalau misalnya kita kita nih Pak Ibrahim ya saya sama Pak Ibrahim lagi latihan, lagi praktis role play, bisa jadi karena Bapak adalah atasan saya menjadi orang yang dalam tanda kutip gitu ya agak malu nih Pak. Nah, sehingga ketika ketika terjadi yang namanya role play, potensi saya atau kondisi saya kurang optimal. Nah, itu yang terjadi. Atau mungkin mungkin bisa juga sebaliknya. Bu Siska sama Pak Ibrahim ini udah bestie banget nih. Akhirnya sesi role play malah jadi sesi bercandaan, Pak. Itu kan nggak efektif ya. Sementara kan harusnya kan kita mendapatkan sesuatu. Nah, di sini kita menggunakan jadi kita menggunakan role play itu ada dua jenis, Pak. Jadi role play secara konvensional antara peers-nya kita. Yang kedua dengan menggunakan Aichan, Pak. Jadi iChan ini toolsnya AI-nya kita yang memang sudah dirancang untuk sesuai case yang terjadi gitu ya. Oh nasabahnya seperti apa gitu ya. Ini akan terjadinya secara real gitu Pak. Jadi bayangannya kayak kita ngobrol sama kalau mungkin tahu aplikasi bahasa Inggris ada Duolingo tahu Pak ya? Iya, Duolingo tuh.
Ya mirip lah, kurang lebih seperti itu. Jadi AI yang memang dikhususkan untuk role play dengan situasi-situasi yang memang kita kemas secara khusus spesifik ya. Jadi bukan study case yang tersebar secara umum gitu, bukan. Jadi memang study case-nya kita kemas secara khusus untuk Sinarmas Asset Management. Nah, sehingga ketika teman-teman melakukan role play, oh ya ini saya banget, ini memang kondisinya seperti ini. Jadi, nah, dan untungnya adalah dengan adanya role play dengan iChan ini, teman-teman juga akan mendapatkan feedback secara lebih komprehensif, Pak. Dari A sampai Z-nya akan dilihat. Jadi, oh iya ternyata tadi Pak Ibrahim lebih fokus kayak bertanya-tanya terus gitu ya, engagementnya kurang, itu akan dinilai, Pak. Nah, di akhir akan mendapatkan kesimpulan Pak Ibrahim itu nilainya berapa. Misalnya, oh ternyata di sesi ini Bapak ada di 70 gitu ya. Nanti kemudian improvement yang perlu dilakukan apa lagi. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi Mungkin aku ini, tambahkan oh ya, sedikit, Mas monggo, Arif. silakan. Mas Ibrahim, jadi Aichan ini sebenarnya untuk kita memberikan mereka untuk latihan sendiri masing-masing secara pribadi sih. Dan itu mereka biasanya akan menjadi lebih plong gitu ketika role play-nya, ketika mereka merasa ini situasi yang aman gitu buat mereka mencobakan berbagai macam cara pendekatan kan, dibanding kalau dia latihan sama peer-nya. Dan juga kita bikin si Aichan ini karena banyak curhatan juga dari peserta-peserta yang lalu, dari program coaching maupun program yang lain-lainnya ya, bahwa mereka tuh ketika role play sama temennya itu tadi seperti Mas Arief bilang sungkan gitu kan atau temennya juga kurang bisa memproyeksikan karakteristik anak buah yang sesungguhnya gitu kan jadi ideal gitu jadi situasinya jadi kurang kurang maksimal dan kurang optimal dan juga ketika dia mendapatkan feedback dari temennya itu kan masih sama-sama belajar kan satu kelas gitu masih sama-sama belajar. Jadi feedbacknya ya menurut persepsinya yang memberikan feedback gitu, dengan levelnya dia yang masih belajar juga dan saya juga masih belajar gitu. Makanya kemudian feedbacknya menjadi ya umum biasanya kurang kurang spesifik, kurang tajam dan sebagainya. Nah makanya Aichan ini benar-benar dibedakan dalam arti ketika kita misalnya program coaching gitu ya, kita jalankan untuk apa teman-teman di Sinar Mas Aset atau misalnya di OJK gitu Mas. Itu akan beda. Kasusnya beda, situasinya beda, tipe karakteristiknya juga beda dan misalnya kita sama-sama satu kelas nih Mas Ibrahim. Tadi seperti Mas Arif bilang, Mas Ibrahim ketika main role play-nya itu cepat gitu nanyanya, tajam, bisa menggali segala macam, mungkin perjalanannya lebih singkat gitu. Jadi udah dapet inti masalahnya, udah dapet ininya, udah dapet komitmennya cepet gitu. Tapi ketika mungkin saya kurang bisa menggali nih Mas, masih belak belok 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 belok, nanti perjalanannya akan lebih panjang tuh. Jadi apa situasi yang dimainkan kasusnya mungkin intinya sama, cuman untuk mencapai akhirnya tuh bisa macam-macam caranya gitu Mas. Jadi walaupun dalam satu kelas yang sama gitu. Jadi itu juga nanti akan menjadikan banyak pembelajaran dan mereka bisa refleksi dari situ sebelum mereka kemudian main yang integrated role play yang di penutupan terakhirnya. Nah itu biasanya akan menjadi lebih efektif sih karena mereka tadi punya punya zona nyaman lah untuk mereka bisa mencobakan, bisa bebas tanpa judgement kan, tanpa dilihat orang lain lah gitu seperti itu. Iya. Eh, Mungkin itu Mas Arief silahkan ada lagi yang dilanjutkan? Ya, jadi ngomongin soal iChan tadi, ini AI yang memang kita develop kurang lebih di 2 tahun yang lalu gitu ya, Pak. Dan kita baru launching kurang lebih di 2025 pertengahan. Dan alhamdulillah saat itu udah di launch ke beberapa rekan-rekan di plat merah gitu ya, juga di swasta. Ya, terus responnya juga positif, Pak. Jadi karena memang iChan ini bukan open resources yang seperti GPT punya gitu ya. Jadi memang kita develop dan iChan ini akan berbicara dengan framework yang sama di dalam kelas. Artinya kalau misalnya di dalam kelas kita ngobrol tentang grow, maka iChan-nya juga akan ngobrol tentang grow itu ya, sesuai gitu ya. Jadi ritmenya akan sama. Terus kemudian ketika ngomongin feedback, metodenya menggunakan SAYY gitu ya, maka si apa namanya iChan ini juga akan menggunakan framework tersebut sebagai ukuran penilaian. Jadi dia tidak membicarakan sesuatu yang berbeda di luar topik pembicaraan selama di kelas, tapi justru dia memperkuat hal-hal yang ada di kelas. Kurang lebih seperti dan benefit lainnya adalah peserta akan mendapatkan
secara tadi ya penilaiannya itu langsung dalam hitungan kurang dari 1 menit dia udah langsung dapat eh, ini feedbacknya gimana nih tadi Mas Arief gitu ya. Oh ternyata feedbacknya kayak gini 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 kekurangannya sekian gitu ya. Nah nilainya sekian. Nah dan seterusnya. Nah itu pun juga hasil percakapan, hasil penilaian itu bisa kita convert ke apa namanya kita laporkan lah ke manajemen gitu ya. Ternyata nanti siapa nih si A, si B, si C yang kurang perform di sesi coachingnya. Nah, nanti mungkin perlu dilatih lagi atau lebih diberikan kesempatan untuk apa ya latihan lebih banyak latihan gitu. Jangan sampai oh di sini aja pas latihan kurang ya. Ntar gimana caranya kalau ngelatih teman-teman yang underperform gitu ya kan sayang mereka aja dituntut untuk bisa mengcoaching tapi secara secara penilaian coachingnya sendiri ketika perform dengan Aichan underperform. Nah, gimana nih coachnya juga underperform repot. Itu yang kita tidak inginkan. Kurang lebih sih seperti itu Pak Ibrahim ya. Monggo kalau ada sharing-sharing dari saya sih cukup Bu Siska. Ya, jadi sebenarnya kalau di secara garis besarnya sih Mas Ibrahim, program ini kan memang 2 hari atau nanti walaupun nanti 1 hari atau 4 jam itu macam-macamnya, tapi memang secara struktur programnya itu sebenarnya kita di hari pertama tuh fokusnya ke fundamental skills-nya dulu, dasar-dasarnya gitu kan. Nah kemudian di hari kedua ini lebih ke full on yang praktisnya. Tapi memang sebenarnya di hari pertama itu ada latihan kecil-kecilnya juga sih sebenarnya. Jadi ada latihan kecil-kecil, kemudian ini ada latihan kecil-kecil per modulnya, tapi kemudian dirangkum dari dengan role play beberapa tahap tadi yang seperti saya juga sudah diskusikan. Tapi memang makanya kalau misalnya itu harus satu metode sih Mas, kebalik. Makanya ini kenapa penting untuk satu metodenya karena itu, karena bisa kita juga monitor kalau misalnya memang sama-sama online, ya bisa kita monitor sama-sama online atau idealnya memang yang offline. Kalau boleh tahu nih Mas Ibrahim, teman-teman si branch manager, si regional leader ini udah pernah dapat soft skill apa lagi ya selain yang nantinya akan mereka dapat ini? Kalau sepengetahuan saya sih memang lebih banyak ke technical skill sih Bu ya, selama ini Ah, ya. Kalau untuk soft skills belum sih, belum belum secara masif gitu ya, secara langsung nih apa namanya seluruh leaders melakukan apa soft skills kompetensi belum. Cuma kalau masing-masing ngikutin webinar atau ngikutin apa online learning itu mungkin ada sih tentang hmm, communication, tentang effective hmm. communication ataupun tentang teknik negotiation mungkin ada. Cuman nggak yang kita koordinir secara dari head office gitu sih Bu. Oh, berarti otodidak atau keinginan mereka Ya, sendiri lah ya gitu ya. betul, betul. Dan Nah, juga mungkin mungkin kiblatnya mm, beda-beda nih Mas ya. ya. Nah, kalau Iya. kalau konfirmasi lagi nih Bu Siska apa Arif terkait Aichan. Berarti di sini Aichan ini adalah sebuah platform gitu ya, sebuah platform yang Ya, betul. nantinya seluruh peserta itu bisa apa memiliki user misalkan gitu ya, memiliki user untuk bisa login Ya. ke iChan tersebut dan mereka melakukan role play Mm-mm. mereka masing-masing lewat HP-nya gitu ya, device handphone. Apakah benar Bisa seperti lah. itu Oke, ya, Bu jadi ya? mungkin sebagai gambaran Mas Ibrahim. Hmm. Jadi nanti kita akan kasih QR, mereka scan dari pakai handphonenya. Itu jadi bentuknya kita memang sengaja bikin bentuknya WhatsApp Mas Ibrahim. Jadi mereka tidak Oh, perlu mendownload sesuatu hal yang baru gitu. Jadi ibaratnya kayak mereka pura-puranya lagi chatting sama anak buahnya gitu. Dan kadang-kadang juga beberapa kali mereka coachingnya itu bisa juga secara tertulis kan. Jadi kita sebenarnya iChan itu ada 2 versi Mas, ada yang chat yang dengan WhatsApp itu, ada yang dengan voice. Nah kalau yang si WhatsApp itu mereka bisa main secara paralel, simulasi semua gitu langsung barengan. Itu keunggulannya. Dan itu biasanya apa mereka jadi lebih private kan, karena mereka benar-benar sendiri gitu dan bisa lebih bebas gitu. Nah kalau yang voice itu karena kendala kendala ruangan juga kan sebenarnya, karena kan kalau voice-nya nyampur-nyampur nantinya. Jadi itu biasanya kita mainkannya per kelompok. Jadi perwakilan dari kelompok tersebut gitu. Itu bedanya sih. oh. Ya, terus si AI-nya ini nanti kalau misalkan voice akan menjadi apa? Jadi coachnya gitu ya, atau gimana? Jadi anak buahnya, jadi Jadi anak salesnya. buahnya ya. Heeh. Oh, Jadi oke. yang Ya. chat maupun yang si voice ya.
Jadi nanti Hmm. kita akan setting Mas di belakangnya itu nanti kan dalam dalam proses persiapannya juga nih, nanti kan kita diskusi misalnya dengan Mas Hmm. Ibrahim tipe-tipe nasabah atau tipe-tipe calon customer itu yang kayak apa nih yang mereka kebanyakan kesulitan. Lalu Hmm. kesulitannya di area mana, dalam hal kayak ngapainnya gitu-gitunya kan. Nah, kemudian itu yang menjadi bahan untuk kita bikin kasusnya dan itu nanti kasusnya yang akan digunakan dalam si Aichan-nya ini. Oke. Iya. Dan Kemudian, kalau hah? sorry, dan mungkin untuk kalau yang integrated role play, karena ini kan yang sama peer itu, biasanya kita mainkannya yang lebih kompleks dalam arti mereka pakai real case-nya mereka. Karena kan mereka udah punya bayangan lah ya, anak-anak mereka di lapangan tuh sebenarnya kayak apa, dan itu nantinya mereka akan benar-benar ngebayangin satu orang anak buahnya yang itu yang akan mereka mainkan dalam kelasnya itu. Tadi karena bagian dari mereka membuat tadi coaching plan-nya. Dari awal kan mereka bikin coaching plan nih, coaching plan itu nanti siapa, oh anak buah saya yang mau saya coaching dalam waktu yang dekat ini si Mbak Rangga gitu kan. Nanti kesulitannya apa, masalahnya apa, isunya gimana, nanti ketika saya belajar tentang misalnya BUS atau tentang SIYY itu saya mau percakapannya gimana itu bikin dalam workshopnya. Nah kemudian sesi 8 yang ketika integrated role play itu menjadi kesempatan saya untuk benar-benar berlatih gitu mas. Oke. Kalau memastikan nih Bu Siska, memastikan setelah mereka si sales leader ini mengikuti workshop ini ya, Hmm. 8 sesi, akhirnya bisa diimplementasikan tuh di apa di real di lapangan itu apakah gimana nih metode dari MDI Track untuk bisa memastikan dia nggak cuma datang workshop, oke habis itu lupa gitu kan, nggak mempraktekkan. Apakah ada tools atau dashboard yang mungkin membantu mereka, atau mungkin ada contoh apa spreadsheet atau script atau bagaimana Bu? Ya, jadi salah satu yang paling kuat biasanya itu tadi coaching plan-nya. Jadi mereka benar-benar bikin coaching plan-nya gitu. Jadi kayak rencana tindakan kan sebenarnya. Tapi dalam bentuk udah benar-benar percakapan yang akan dilakukan ke anak buahnya. Jadi follow up-nya lebih ke situ. Dia benar-benar manggil anak buahnya, benar-benar melakukan coaching plan-nya itu. Nah, makanya tadinya tujuannya untuk yang virtual mentoring itu sebenarnya untuk mengumpulkan kembali dan mereka sharing gitu, Mas. Jadi makanya sebenarnya akan baik sekali kalau itu bisa kita adakan sih sebenarnya. Nanti coba apa kalau memang itu memungkinkan akan baik buat mereka juga dan kita bisa bisa memberi pembekalan tambahan kan ketika mereka sudah mengalaminya gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya memang itu tidak dilakukan, biasanya kita berhenti mereka ngumpulin dari si coaching plan-nya itu. Berarti ada form coaching kah yang akan nanti diberikan kepada peserta Bu? Iya ada Mas. Hmm. Iya bentuknya kayak coaching plan itu tadi. Coaching plan berarti ya. Mm-mm. Oke. Kalau misalkan Ibu, ini kan 8 sesi ya, 8 sesi 2 hari. Saya nggak tahu nih kalau misalkan nanti ternyata hanya ada apa, waktu yang bisa kita berikan 1 hari gitu, one full day. Nah itu bagaimana Bu Siska? Apakah memungkinkan atau bisa di squeeze materi teorinya, tapi masih dapat juga nih nanti implementasi prakteknya? Sebenarnya sih kalau ditanya 8 hari bisa apa enggak, bisa, 4 jam 4 bisa apa enggak, bisa, tapi kita mau kompleksitasnya seberapa sih Mas Ibrahim gitu kan yang perlu kita sepakati gini. Makanya tadi saya sempet nanya, sebelum ini mereka udah pernah dapat soft skill apa lagi nih gitu kan. Nah kalau tadi Mas Ibrahim bilang, belum secara selaras, mungkin, agak sayang gitu Mas, karena dasarnya kayaknya belum belum sama nih, belum align. Tadinya saya pikir kalau misalnya memang udah ada beberapa yang sudah pernah di-cover gitu ya di training yang secara standar, kayak misalnya basic communication kan bisa kita kurangi gitu misalnya. Tapi kalau misalnya memang belum sih, saya rasa sih jangan sih, Mas. Atau kalau misalnya memang, terpaksa 1 hari, ya mungkin bisa di-follow up dengan, berikutnya gitu, Mas. Ada juga Karena sih sebenarnya nah, yang mungkin kendalanya lebih ke ini ya, apa, transportasi dan ini kan sebenarnya, betul bolak-baliknya transportasi, gitu ya. waktu dan juga ya biaya sih ya. Kalau misalkan apa namanya, ya opsi apa satunya kan memang offline nih ya Bu, ya tatap muka ya. Jadi kan Mhm. kita undang ke Jakarta seperti itu. Nah itu
Tapi nggak bisa lama-lama nih, mereka mungkin meninggalkan apa tempat kerjanya gitu kan. Misalnya ada sesi lain juga nih di internal kita, 1 hari, tapi ya kita lanjutkan di hari keduanya dengan sesi ini seperti itu. Jadi nggak bisa 2 hari full nih kalau untuk sesi trainingnya. Misalkan kalau seperti itu, apakah masih bisa diakomodir nih Bu? Gimana Mas Arief atau Mas Romi, ada diskusi nggak? Izin menjawab. Halo Mas Baim ya tadi ya. Salam kenal Mas Baim, Yes, Romi, Mas Baim. benar Pak Romi. Iya, dari tadi saya muncul sih Mas Baim, cuman saya matiin kamera. Takutnya Mas Baim nanti mimpi buruk kalau liatin saya. Tunggu Yes, Mas Mas. Baim, izin Mas Baim. Kalau ditanya tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Siska juga, kalau kita mau squeeze jadi 1 hari bisa. Kalau ditanya bisa sih bisa ya Mas Baim ya. Kan dari berbagai pertimbangan. Karena izin kebetulan saya juga punya background dari sisi sales ya. Dan apalagi ini kan nanti pesertanya sales leader ya Mas Baim. Si para sales leader ini kan nggak mungkin ninggalin kandang kelamaan gitu dalam tanda kutip ya Mas Baim ya. Ntar ya kan Betul. tim salesnya bakal waduh gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah bisa di squeeze, bisa. Dan memang sih tadi kita juga sempat secara internal sih ya coba ngeramu juga sih seperti itu Mas Baim. Tapi kembali kalau misalnya dari cerita Mas Baim tadi yang saya ikutin dari awal, dari informasi yang Mas Baim sampaikan juga, ya akan jauh lebih ideal kalau misalnya kita bisa jadikan itu 2 hari seperti itu gitu Mas Baim. Jadi kalau ditanya apakah bisa nanti kita buatin. Tapi kalau boleh idealnya sih memang akan ada 2 hari. Karena apa? Karena kalau tadi Mas Baim perhatikan sesi hari pertama itu kan lebih ke eh, coaching itu apa. Tadi kan Mas Baim juga sempat ada pertanyaan tuh ya. Kalau misalnya ada trust issue nih, ada like and dislike nih, atau ada apa si sales leader-nya udah bilang nih, aduh ini anak nih udah nggak bisa diomongin nih, susah nih gitu kan. Nah, dari sesi-sesi di hari pertama itu sebenarnya kita pengen kasih tahu juga ke para peserta nantinya bahwa tujuan coaching itu kan sebenarnya untuk ningkatin atau naikin mereka punya skill sama knowledge ya Mas Baim ya. Karena kan mereka juga adalah tim yang dalam tanda kutip sedang ada catatan underperform nih gitu. Nah, bahkan dari itu kan kita pengen ada hal-hal yang fundamental dalam sesi coaching itu sendiri gitu. Jadi kayak tadi perubahan di sekitar kita mau ajak rekan-rekan peserta untuk lihat keluar gitu. Banyak perubahan yang terjadi ini para pesaing kita lagi berlomba-lomba nih ibaratnya gitu kan. Maka dari itu kan penting sekali untuk bisa kita ningkatin kita punya skill sama knowledge team member gitu. Jadi memang hari pertama itu akan lebih banyak mengarah ke fundamental dari si coaching skill sendiri. Baru di hari kedua akan ada nanti unsur-unsur yang tadi seperti Mas Arief sudah sampaikan, ada grow juga. Tadi kalau izin sekalian Mas Baim, di teman-teman sales familiar dengan funnel kan ya Mas Baim ya, sales funnel. Sales funnel ya. Mungkin nggak merata sih kali ya, Ah, Pak Romi ya. oke, 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 Iya. oke. Karena tadi salah satu yang kalau tadi Mas Baim sempat lihat itu di sesi ke-6 itu kita pengen sesinya itu menggunakan grow. Tapi kan grow itu adalah how to coachingnya kan gitu ya. Kita pakai frameworknya grow. Tapi sebelum itu kan si keatasan ini atau si sales leader ini perlu mendiagnosa. Ini tim member saya, si Romi nih misalnya, dia itu sebenarnya dari sisi level penjualan, let's say misalnya kita pakai sales funnel tadi, dia punya masalah itu yang mau ditingkatin di mana. Misalnya leads-nya banyak misalnya gitu ya Mas Baim, leads-nya banyak nih, database-nya dia banyak nih, tapi kok tingkat follow up-nya kok sedikit misalnya seperti itu. Berarti kan bisa jadi masalahnya bukan di leads tapi masalahnya adalah di cara dia coba untuk meningkatkan follow up-nya atau minatnya. Nah, boleh jadi dari sisi situ, berarti akan lebih terfokus gitu pada saat mau melakukan coaching. Masalahnya si Romi adalah di follow up, dan kalau lagi dilihat lagi satu lagi diagnosanya, di follow up ini masalahnya di mana nih, skillnya kah, knowledge-nya kah, atau justru behavior-nya nih atau sikapnya nih misalnya seperti itu. Jadi baik kembali kalau hari pertama kita memang sengaja buat itu sebagai pedasar dari coachingnya, hari kedua kita udah ngarahin kalau akan ada frameworknya, akan ada toolsnya. Jadi 2 hari akan jauh lebih ideal sih seperti itu Mas Baim. Ya, Ya thank you jadi Thank you Mas Pak Baim. Romi. ya jadi Mas Ibrahim panggilannya Baim nih ternyata. Iya benar. Ya jadi kalau kita gambaran secara garis besar ya Mas Baim, 8 jam gitu misalnya. Jadi kan kalau 8 jam kan berarti ada 4 sesi ya. Nah 4 sesi itu kita asumsikan sesi terakhir kan role play ya.
sesi terakhir role play. Jadi mereka cuma punya waktu role play untuk 2 jam. Nah, kemudian yang sesi pertama itu biasanya tentang awareness-nya atau mindset-nya dia sebagai coach yang benar-benar lebih ke dia mindset-nya dulu lah. Nah, kemudian yang sesi kedua itu biasanya tentang communication skills, yang empati segala macam itu. Nah, sesi ketiga itu biasanya baru masuk ke grow-nya gitu. Nah, dari situ mereka langsung role play di sesi keempat. Jadi kalau digambarin seperti itu agak-agak padat sih Mas untuk 8 jam gitu ya. Karena mereka saya rasa mereka juga belum pernah terekspos atau kayaknya mungkin perlu lebih banyak di mindset-nya di depan nih. Karena kalau kita udah mindset-nya aja belum dibentuk atau belum sadar dan mereka belum memahami bahwa mereka tuh peran sebagai coach-nya itu sangat kritikal, kita mau ajarin apapun nanti juga nggak akan diimplementasi dengan benar gitu kan. Sayang gitu, saya rasa sih. Oke. Kalau terkait trainer utamanya nanti nih Bu Siska, Kenapa? kalau terkait nanti trainer utamanya yang akan menyampaikan mendelivery materinya, sudah ada informasinya nanti dengan siapa? Kita ada beberapa sih, Mas. Nanti mungkin perlu kita docking tanggal dan pelaksanaannya ya, karena kita juga ada beberapa jadwal kan. Tapi biasanya kalau yang coaching untuk level sales leader dan ini mereka biasanya salah satunya Mas Romi dan Mas Arif sih memang. Nanti kita perlu docking juga sih. Nanti kita bisa kirimin beberapa CV-nya juga sih, Mas. Ya, boleh. Nanti soalnya Heeh. perlu kita sampaikan juga nih ke manajemen. Pasti Iya, ditanya nih, nanti pasti, siapa nih pasti. profil ininya, Ya, pematerinya pasti. gitu kan. Pasti. Sama kalau Kalau yang apa namanya di industri keuangan selain OJK, mungkin di bank atau di Iya. industri lainnya Bu, ada eh, pengalaman portfolio. kemarin kita juga dengan Arta Jasa, grup Arta Jasa, terus dengan beberapa institusi asuransi juga banyak. Eh, Apalagi ya Mas, aku nggak ingat. Mas Romi, Kalau Mas Arief, kalau tolong perbankan dibantu. kita Iya, kita kalau perbanyak sih. perbankan kita ada di BCA, Mas Mm-mm. Ibrahim. Hmm. Salah satunya yang sering kali sama kita tuh BCA yang rutin lah ya, lumayan rutin. Terus asuransi ya. Terus kalau saya pribadi memang backgroundnya di perbankan dan di asuransi kebetulan Mas Baim gitu. Jadi Oke. hmm, Jadi terkait jadi Salesforce berarti kan ya Pak Romi ya izin. betul betul Ah, betul oke. Jadi di BCA di betul. asuransi ya. Mm-mm. Iya iya Ada di iya. BRI juga Pak. BRI juga. BRI Ya juga. BRI ya. eh, Walaupun programnya memang ya beraneka ragam ya Mas ya. Baim ya. Tapi kalau di BCA itu programnya banyak Pak, mulai dari teman-teman yang CRO yang udah mau selesai program, tapi BCA pengen mempertahankan lagi nih gimana caranya. Itu dikirim gitu ya, untuk mereka bisa nginep 2 hari, 3 hari di Bogor untuk apa dapetin awareness juga biar mereka mau lagi nih gitu join dengan BCA karena kan mereka-mereka ini juga perlu dipertahankan. Kayak susah nyari orang yang sekarang gitu kan Pak ya. Gitu. Terus ada juga yang di BCA, ada lagi juga memang orang-orang yang dirotasi dalam tanda kutip yang awalnya mungkin jadi teller, terus kemudian juga customer service-nya yang di depan gitu Pak ya. Nah, itu coba dijadikan CRO gitu. Jadi Oke. beda-beda program sih Pak. Gitu. Iya, di BPR juga kita ada beberapa Pak. Hmm. BPR, kayak misalnya BPR Hasa Mitra gitu-gitu, mereka juga konsep leadership-nya untuk sales-nya. Kalau program leadership kan termasuk juga untuk coaching-nya kan. Itu juga ada. Dan programnya sendiri memang macam-macam pesan sponsor ya gitu Mas Ibrahim. Jadi kayak tadi Mas Arief cerita, walaupun sama-sama levelnya CRO gitu, ada yang pesan sponsornya mereka kurang gigih, misalnya kayak gitu kan. Ketika ditolak sama nasabah tuh langsung mingkem gitu misalnya. Nah, tapi ada kelas berikutnya yang misalnya lebih-lebih senior, mereka udah lumayan comfort, jadi kurang huntingnya kurang gitu misalnya. Jadi maunya dengan nasabah yang udah ada terus, existingnya doang gitu yang di maintain. Itu ada juga pesan-pesan sponsor per kelasnya beda-beda sih memang. Makanya tadi Hmm. jadi mungkin nanti kita perlu gali lebih lanjut nih kalau misalnya itu profilnya yang teman-teman ini kayak gimana dan kesulitan mereka seperti tadi Mas Romi bilang di sales funnel-nya itu di titik yang mana gitu. Karena itu
Karena kalau sales coaching itu agak beda sih Mas dengan coaching yang benar-benar umum kan. Jadi benar-benar harus tahu nih dia titik lemahnya tuh di prosesnya yang di mana gitu. Sayang kalau kita ajarinnya coachingnya secara umum doang. Iya. Kalau kalau terkait NLP nih Bu Siska, Neuro Linguistic Programming ya, atau Hmm. metode metode komunikasi. Nah itu kalau menurut Bu Siska sendiri tuh gimana nih? Apakah dapat digunakan juga dalam sesi coaching yang grow itu, atau dalam membangun apa rapport building atau Eh, metode-metode komunikasi lainnya? Karena NLP itu ada pro dan kontranya sih Mas. Kita beberapa kali ketemu sama beberapa organisasi ya. Mereka ada yang punya punya mindset positif atau ada beberapa yang punya mindset negatif gitu. Karena NLP diidentikan dengan hipnotis lah apa segala macam gitu loh. Jadi biasanya kita kecuali ada permintaan khusus, kita agak menghindari menggunakan istilah atau teori-teori dari NLP secara baku gitu Mas. Tapi memang kita biasanya akan tetap masukkan tentang bahasa komunikasi verbal non verbal gitu-gitunya tetap pakai. Cuman, tidak membungkus itu sebagai NLP sih. Oke, dari Pak Ibrahim, rencana Eh, dilakukan di tanggal berapa, Pak? kalau rencana sih memang ini kan kita sedang pitching nih ya Pak Arif ya, Betul, pitching betul. beberapa vendor. Nanti setelah Oke. ini kita akan ajukan dulu ke manajemen nih Mm-mm. usulan-ususulan kita. Kemudian kalau sudah di apa approve, ya kita sih inginnya jalannya di bulan Juli ya. Di bulan Juli ya, Juli Pak. kena Juli betul. Kenapa? Karena kan sebenarnya sales coaching ini merupakan rangkaian program sales klinik ya Pak Arif ya. Hmm. Bu Siska. Nah, sales klinik itu adalah program yang diberikan kepada tadi sales-sales yang underperform, yang belum mencapai target. Nah, sales kliniknya sendiri itu akan jalan juga di bulan Juli sampai September untuk periode pertama, kemudian periode keduanya September sampai sorry Oktober ya sampai Desember. Periode ketiganya adalah Januari sampai Maret. Nah, sales coaching ini itu harusnya juga akan dilakukan di bulan Agustus tuh. Maksudnya penerapan sales coaching yang akan Oh, dilakukan gitu ya, lakukan oleh para ya. leader kepada coachingnya harusnya di bulan Agustus. Karena Juli itu kita kan tititi dulu nih, tititi dulu kan, tititi dulu kita kita berikan dulu apa pembelajaran, pelatihan kepada sales leader. Nah, paralel di Juli juga sudah kita identifikasi nih si sales funnel tadi tuh, kira-kira tuh gapnya itu ada di mana, root cause-nya di mana. Nah, nanti di Agustus setelah mereka dapat TTT, barulah mereka akan melakukan coaching kepada para si tim salesnya gitu sih. Kalau programnya konsultatif selling skill-nya itu dilakukannya kapan Ya, kira-kira, Mas? nah jadi itu juga di Agustus, Oh, oke. Jadi betul. mereka Nah, nanti udah dapat coaching-nya, lalu dapat training-nya gitu ya? iya. Ah, oke oke, paham Nah, paham memang paham. konsultatif selling skill juga nanti kan diidentifikasi dulu nih Bu Siska ya dari hasil sales coachingnya kan. Ini kira-kira apa butuh nggak nih mana saja sih butuh yang tentang selling skillnya gitu sih. Iya, biasanya sih, untuk sinkronisasi juga kan, walaupun yang memang udah agak-agak dianggapnya agak-agak cukup, tapi perlu bisa lebih baik lagi, ya biasanya tetap dimasukin sih, biar mereka juga saling selaras. Ya, Oke, nah itu berarti kan, coaching-nya sama si konsultatif selling skill-nya harus selaras nih funnel-nya kan. iya Iya betul. iya. Oke, berarti nanti, kita PR-nya nyusulin yang si konsultatif selling skill ya berarti ya, Mas Ya, Boim ya? ya Mhm Bu Siska. Boleh. mhm. Nah, kalau untuk yang konsultatif selling skill nih ada pesan sponsor apa nih Mas Ibrahim? Nah, kalau ini sih harapannya bisa disesuaikan dengan case di capital market nih, Bu Siska. Jadi bagaimana sih menjadi seorang apa advisory gitu ya, advisory yang memberikan financial lah, financial advisory khususnya produk-produk pasar modal, mungkin eh, seperti saham, reksadana gitu ya. Mungkin dua hal itu sih utamanya, saham dan reksadana, termasuk juga repo ataupun obligasi. Nah, jadi harapannya bisa tidak hanya mereka menjual produk gitu ya, bukan produk push,
Tapi lebih ke di-identify nih client needs gitu ya, client needs-nya yang bagaimana. Kemudian dari apa juga harus paham tentang kondisi market juga sebenarnya sih ya. Market saat ini dengan kondisi ekonomi saat ini, industri ekonomi gitu kan kalau kata anak-anak sekarang. Nah ini industri ekonomi nih kira-kira rekomendasi yang tepat tuh apa tuh kalau apa namanya produk keuangan atau khusus pasar modal yang bisa direkomendasikan ke klien atau ke nasabah. Nah, klien ini segmen bisa dua, segmen institusi atau segmen HNWI atau retail, high net worth individual. Mungkin seperti Hmm. itu sih, lebih lebih ke apa? Paham tentang risiko juga, tentang risiko produknya, tidak hanya menjual return gitu kan. Kalau kita tahu mungkin, oh ini produknya returnnya turun nih, nggak bisa saya jual produk ini gitu kan. Padahal kan nggak Hmm. gitu ya. Padahal mungkin dalam kondisi seperti ini, ya kita harus manage ekspektasi lah ke klien terkait risk and return. Nah itu juga penting sih. Iya. Karena selama ini mungkin fokusnya ke produk push nih. Jadi jualan produk, begitu returnnya rate-nya turun, produk pesaing lebih tinggi gitu. Nah, itu gimana cara meyakinkan agar si klien nggak pindah ke lain hati? Hmm. Kalau yang ini rencananya berapa lama, Mas? Yang konsultatif selling? Tuh, eh kurang lebih sama sih. Kalau kalau bisa gitu ya, memungkinkan hanya one full day gitu. Itu sih Bu Siska. Oke, Ayo. harapannya udah didoking sama coachingnya kan? Iya, betul. Oke, oke. Dari Mas Romi, dari Mas Arief ada mau yang ditanyakan atau didiskusikan untuk yang konsultatif selling? Oke, kalau dari konsultasi sharing sih udah kebayang. Oke. Dari Oke, saya kalau juga dari cukup sih, Mas. konsultasi sharing sih udah kebayang. Iya, mungkin untuk saat ini sih cukup sih, Mas, Mbak, ya nanti kalau misalnya ada ketika kami menerawang gitu programnya, boleh ya izin di kontak-kontak sama lewat Mbak Rangga ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Ya, boleh Bu Siska. Oke, Iya. berarti udah cukup jelas ini Pak Ibrahim, Pak Putra untuk penjelasan proposal di sore hari ini. Nanti nextnya mungkin paralel sales coaching ini aku matengin lagi sambil nunggu kabar terbaik nih dari Sinarmas Asset Management. Paralel nanti mungkin aku melanjuti proposal untuk konsultatif selling skillnya dari sama Mas Putra ya. Nanti aku akan detailin dulu informasi-informasi untuk kita ajukan ke proposal berikutnya. Oh ya, Oke, izin Bu Rangga. ya, Ya, Bu Rangga izin nanti kalau untuk yang proposal berikutnya mungkin boleh ditambah dua nama gitu ya. Sinar Mas Sikutas sama sama manajemen. oke, oke, Jadi biar biar langsung kita ajukannya ke apa kedua ini dua manajemen. oke. Oh, kalau Sekuritas dan yang aset manajemen. coachingnya juga perlu direvisi, Mas, Mbak, ya? Iya, betul Bu. Oke, berarti nanti tolong Ya, diganti juga Mbak Rangga. ya Oke, tinggal Bu tambahkan logo Siska. Sinar Mas Sekutasnya. Oke, Oke. Oke, oke. Sip. Terima kasih banyak Mas Ibrahim, Pak Ya, Putra terima kasih Pak Bu untuk Rangga. waktunya. Ibrahim. Thank you, Sehat-sehat terima semua. kasih. Selamat Ya, sore. Selamat sore. sore.